pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Vicky Pasha Ramadan dalam acara Silat TV. Di sini kami akan mengupas berita secara tuntas sekuat silat. Baik, lanjut ke berita pertama. Telah ditemukannya kasus pembunuhan di kota Pontianak yang dimana korban seorang mahasiswi Universitas Tanjung Pura ditemukan tewas mengenaskan. Korban berinisial G berusia 20 tahun ditemukan tewas pada hari Kamis 28 Agustus 2025 di sekitar Taman Akcaya. Pihak polisi telah melakukan penyelidikan yang dimana ditemukan luka pada bagian kepala diakibatkan oleh barang tumpul. Polisi menduga ini menjadi penyebab utama kematian korban. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasus ini. Pihak polisi juga telah mengamankan beberapa alat bukti yang dimana barang pribadi korban telah diamankan untuk proses penyelidikan. Sementara itu, pihak kampus menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan mengawal sampai dengan selesai kasus ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari motif pembunuhan. Kemudian pihak polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengawal dan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus ini. Sekian, terima kasih. Kita tahu nggak sih kasus yang lagi viral tuh? Yang mana sih? Dia yang itu tuh, Pak. Oh, yang itu. Iya, kan. Kedong. Menggatal ya terus. Mending gue balik kelas ya sana. Kedong. Jangan. Jadi itu ada nggak sih lalu sama orang nah, itu nggak tahu lagi ya ada tuh anak yang mana yang tahu itu anak hutan. Yang kasih. Wes, ada aku kita nih ramai-ramai. Apa hal yang kita omongin aja? Ini bahas kasus nih. Nah, kita tahu nggak sih kasus yang lagi viral sekarang nih? Yang lagi hits tuh, Bah. Iya kan, dia tuh katanya tuh anak untan, korbannya tuh tapi nggak tahu deh jurusan apa. Kan? Jadi kasian sih, kasian tuh korbannya kayak gitu. Dan kasian kok. Terima kasih. Sama diri. Ya, Dori. Awalin lo. Siapa Dori? Itu tuh Orang mana dia tuh? Baru gak kita nih nyampe dah nak balik. Nak berak tadi tu. Nak berak kalau atas tu. kosong kok, duduk aja. Mami jadi kan jalan. Boleh, emang kita mau kemana malam ini? Taman saya enak sih buat berduaan. Oh, tapi kita mau ngapain ya di sana? Si Mer, ini tugas awal kita presentasi nih. Belum tugas apa? Belum sih. Datangnya yang Emang kamu kok siapa-siapa? Ibu. Hai. Request. Oke saudara-saudari, hari ini kita akan melakukan diskusi untuk membahas sebuah permasalahan yang tengah menjadi topik hangat di Universitas Tanjung Pura. Untuk itu, seluruh mahasiswa disegerakan untuk membuat lingkaran dan kita mulai pembahasannya. Baik, Bu. Baik, kalian sudah mendengar kasus yang sedang trending belakangan ini? Sudah, Bu. Saya ingin kalian memberikan tanggapan sebagai anak hukum mengenai kasus yang sedang trending ini. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu, saya akan menunjuk secara acak. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kamu, boleh berikan argumen kamu terhadap kasus ini. Saya lihat kamu melawan HP terus di antara teman kamu yang sedang menyampaikan argumennya. Menurut saya hal seperti ini bukan kewenangan kita. Kita tunggu saja laporan dari polisi.
Interupsi Bu, menurut saya kita sebagai anak hukum harus peduli kepada sesama. Apalagi kasus ini sudah kena di mahasiswa Untan. Bagi saya, kasus pembunuhan kali ini harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat percaya kepada aparat. Apalagi kasus ini kan belum diselesaikan. Kalau kayak tidak diselesaikan, bakal kejadian ulang lagi. Interupsi. Menurut saya, dibanding mengurus hidup orang lain, mending urus hidup diri sendiri. Asal orang nafik mati tinggal mati, jangan nyusahin orang kek. Kamu udah nungguin lama? Enggak kok, baru aja aku nyampe. Jalan? Ayo. Ri, kok kau kayak nggak menghargai aku gitu sih? Aku di sini loh dari tadi, aku sibuk aja main HP terus. Aku nih apa sih buat kau? Kayaknya aku harus pergi lah. Kau bisa pulang sendiri kan? Aku duluan ya. Tapi aku balik. Ih, mana sih hari ini? Jam segini belum datang-datang. Kata tadi udah OTW, tapi nggak sampai-sampai. Hai Sin, sumpah, sorry sekali. Tadi jalan pas ke Perak. Ih, jorok. Kau nggak lihat ini udah jam berapa? Udah jam segini banget nih. Kayaknya aku harus pulang sendiri deh. Tak tega pula aku dengan Tiara tu. Sejuk pula ni. Mana orang ni? Hutan sini ayo. Sakit pun aku Weh, kita tahu nggak sih yang namanya Tiara tuh yang mana? Soalnya nih udah 3 hari nih, dia tuh alpa terus, weh. Kayak mana lah? Udah WA dia belum? Udah, cuma tuh cepet 1 aja. Kayak mana lah? Coba chat lagi lah nanti. Telepon kayak gitu. Oke, coba. Jadi menurut kau gimana? Atau kau tahu rumahnya di mana, guys? Kalau tak salah aku sih dia nih anak rantau bukan asli sini, maka susah nak nyari rumah dia di mana. Aduh, kalau gitu coba aku tanya ke akademik boleh kali ya? Boleh. Aku tanya lah ya, dah. Oh, dia anak rantau. Anak rantau dia. Permisi Pak. Kami dari pihak polisian mohon izin untuk bertemu dengan dosen di sini. Ada suatu kesalahan polisi ada. Boleh saya antar Pak ya?
Permisi Bu, kami dari pihak polisian ingin menyampaikan sebuah informasi kepada Ibu. Informasi apa ya Pak? Baik, pada tanggal 28 Agustus kemarin kami mendapatkan informasi bahwa kami menemukan adanya seorang mayat perempuan di sekitar Taman Akcaya. Lalu pada tanggal 30 Agustus kemarin kami mendapatkan laporan kembali dengan kasus yang sama tapi dengan korban yang berbeda. Lalu Pak, apakah ada kaitannya dengan kedatangan Bapak kemarin? Kedatangan kami di sini karena hasil pemeriksaan tes kemarin, salah satu mayat seorang wanita tersebut merupakan mahasiswi Fakultas Hukum. Ini Bu, identitas mahasiswi. Hah? Anak ini? Saya baru masuk kelasnya 3 hari yang lalu Pak. Apakah kami bisa minta informasi lebih lanjut dengan anak ini Bu? Baik Pak, mari saya antarkan ke bagian akademik. Permisi Bu, Cindy, ada apa kemari? saya ingin bertemu sama Ibu. Tapi kok di sini ada pihak kepolisian ya Bu? Mereka ada keperluan di sini. Kamu sendiri ada keperluan apa kemari? Jadi saya ingin menanyakan nih ke Ibu mengenai informasi Tiara. Tiara ini udah 3 hari tidak ada kabar sama sekali Bu. Saya udah coba hubungi tapi sampai sekarang nomornya nggak aktif Bu. Jadi saya mau ingin tanya sama Ibu, Tiara ada konfirmasi langsung sama Ibu atau enggak ya? Kamu boleh duduk dulu, Cindy. Baik Bu. Kalau boleh tahu ada hubungan apa ya Arif dengan saudari Tiara? Saya teman sekelasnya Tiara Bu. Nah, saya juga ketua kelas di sini. Jadi saya benar-benar membutuhkan informasi mengenai Tiara. Ada apa ya Bu ya? Jadi gini, Cindy. 3 hari lalu. Pukul berapa ya kira-kira Tiara ditemukan? Saudari Tiara ini ditemukan keesokan harinya. Namun perkiraan kepolisian ia dibunuh sekitar pukul 19.30 malam. Kebetulan Bu, saya juga berada di Taman Akcaya sekitar pukul 8-an. Boleh kami tahu informasi lebih lanjut? Mungkin ini dapat memecahkan masalah ini. Cindy, apa kamu bersedia? Bersedia Bu. Boleh kami tahu pada pukul 8 kemarin apa saja yang kamu lakukan dan dengan siapa? Jadi kemarin tuh saya ingin ketemu seseorang Pak di Taman Akcaya. Tapi dia tuh datangnya telat sih, sekitar jam 8-an gitu. Dengan siapa kamu ketemu? Kebetulan Aris Pak. Nah, Ari ini di sini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum juga. Ari itu sekelas sama saya dan Tiara. Ari yang kemarin keluar ketika kita sedang diskusi di kelas. Iya Bu, kebetulan saya baru pacaran sama Aris sekitar sebulan ini sih. Jam berapa kalian sepakat untuk ketemu? Kami sepakat untuk ketemu sekitar jam 8 Pak. Tapi Ari ini datangnya telat karena ya alasan sih dia sakit perut ya sepanjang jalan. Apa kamu merasa ada yang janggal dari Ari? Sebenarnya sih tak ada ya Pak ya. Cuman tuh Ari tuh datang tuh kayak orang yang keringatan, terus muka-muka kecapean, terus ngos-ngosan juga sih. Tapi itu saya normalisasikan kan, karena Ari ini bilangnya dia sakit perut. Nah, tapi pas jalan tuh Ari tuh kayak aneh sedikit sih. Dia tuh kayak ada nahan sesuatu gitu. Apakah ada informasi lainnya? Saya rasa sih itu saja yang saya dapat sampaikan Pak. Baik Bu, setelah mendapat informasi identitas saudari Tiara, apakah boleh kami dari kepolisian bertemu dengan mahasiswa yang bernama Ari? Boleh, Pak, Bu. Cindy, kamu boleh kembali ke kelas dulu ya. Baik Bu, terima kasih ya. Cindy, udah lihat berita ini belum? Ini Tiara anak kelas kita kok. Ngapa kasusnya jadi beruntun gini ya? 3 hari lalu pun ada gak tuh yang kejadian di Untan? Alah, jadi takut pula aku nih nak keluar nih. Cin, enggak apa-apa ke tadi. Jadi gimana di akademik? Jadi akademik bilang gini loh ya, aku pun sampai nggak nyangka kalau gila, kenapa jadi ngerembet ke orang terdekat kita ya? Cin, jadi kok ada nyeritain Ari ke polisi kah? Berarti Ari bakalan diinterogasi polisi juga dong? Harusnya dari cerita si Cindy sih harusnya dia disuruh jelaskan malam itu cuman.
Udahlah, habis kelas ini aku bakal ngomong sama Ari sih. Dan yuk kita balik, takut ada dosen yuk. Yuk. Terakhir hari ini. Lihatlah. Permisi, apakah saudara bernama Ariansa? Ya, betul. Saya, ada apa Pak? Mohon izin, bolehkah kita berbicara sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Kalau boleh tahu ada apa? Kalau begitu, bolehkah kita cari tempat yang lebih tertutup untuk kita berbicara? Saudara Ariansa, boleh kami tahu pada tanggal 30 Agustus 2025 di mana Anda berada? Saya tak ingat tuh Pak. Apakah benar Anda berada di lingkungan Taman Akjaya? Lupa saya itu. Seingat saya sih, pas hari itu saya di rumah aja. Baik, apakah benar Anda mengenal mahasiswi yang bernama Cindy? Dia itu cuma ketua kelas saya, Pak. Apakah ada hubungan di antara kalian? Tidak ada, Pak. Menurut keterangan beberapa saksi bahwa Cindy adalah pacar Anda, apakah benar? Tidak, Pak. Kami itu cuma teman ya. Orang yang bilang sama Bapak tuh cuma salah sangka ya sama saya. Woi, Ayam, apa yang kau temukan sini? Apa yang kau buat? Istihan lah, aku ini nengok Ari di interogasi tuh. Kenapa hari bergegar-gegar tuh? Ya, udah woi, jangan ikut campur urusan ini. Ibu pasti kejut sih tanya. Tapi itu Ber. Udah woi. Apakah pernyataan Anda dapat dipertanggungjawabkan? Lalu, bagaimana dengan saudari Tiara? Saya tidak mengenal Tiara, Pak. Ya, Pak. Saya permisi dulu. Kenapa gerak-gerik anak itu mencurigakan sekali ya? Aku juga ngerasain yang sama. Tapi kita tidak boleh gegabah dan cepat ambil kesimpulan. Ya udah, mari kita ke kantor. Kayaknya aku balik harus lihat tas Tiara deh. Sini, mau kemana? Aku ikut rapat kan lah. Masuk lagi satu. Kayak pusing banget lah. Kamu gak apa-apa? Apa, tolong izinin ya Nora ya. Terima kasih ya. Izinin ya. Ini emang jalan ke kos Tiara yang paling cepat sih. Tapi ngapa benar-benar kayak nggak ada lampu ataupun gelap sekali ya? Kok suasana jadi seram ya? Sebenarnya apa yang terjadi sih malam itu? Semoga masalah ini benar-benar cepat selesai dan kau tenang di sana ya, Ti. Ini kayaknya cincinnya aku kenal deh. Kalau nggak salah, di sini ada inisialnya. Wah, ini nggak mungkin kan? Tapi apa salahnya buat aku cari tahu sama dia langsung? Kau di mana? Aku mau ketemu kau di Taman Akjaya sekarang. Aku butuh ngomong sama kau. Kau nyari ini kan? Ini Titin tahu kan? Aku nggak sangka kalau kau yang ternyata bunuh dia selama ini. Aku nggak nyangka ini sifat kau aslinya. Aku bakal laporin ke kau pihak yang berwajib. Kau tunggu, setelah ini kau nggak bakal lolos.
sementara nih. Halo Tar, ke Akcaya Tar. Cindy Tar, Mel, tenang lo Mel. Cindy ini ngapa Mel? cepat ke Akcaya sekarang. Tolong Cindy Tar. Mel, Akcaya ini maksudnya gimana? Wih cepet, wih kita ke Akcaya sekarang. Wih. Ya ada apa lo tenang ini? Cepat aja jadi. Udah ada, cepet ya Mel, Akcaya sekarang. Cepat Mel. Aku harus nelfon siapa lagi ya? Oh iya, polisi. Dari kepolisian ada yang bisa kami bantu? Pak, tolong segera ke Taman Akcaya, Pak. Tenang terlebih dahulu, ada sesuatu yang terjadi, Mbak? Pembunuh. Saya melihat teman saya dibunuh, Pak. Tolong segera kemari, Pak. Mana tepatnya lokasi Mbak berada ya? Saya di Taman Akcaya, Pak. Ada garis polisi di sini. Baik, kami segera ke sana, Mbak. Permisi, Mbak. Pak, tolongin teman saya, Pak. Mbak mohon tenang dulu ya. Kalian melakukan evakuasi dan hubungi tim forensik. Mel, kau ada apa-apa kan Mel? Mana Cindy Mel? Oh ada polisi ini Mel. Cindy mana Mel? Silakan mundur, silakan mundur. Jauh dari kami. Biarkan kami bekerja semaksimal mungkin. Bekerja semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah bekerja semaksimal mungkin, nggak mungkin kasus gini belum selesai. Menunggu berapa korban lagi? Kita nih baru terungkap pelakunya. Gas, sabar gas. Pak. Segera kami pemeriksaan, Pak. Pak, pihak forensik sudah datang. Baik, kami akan segera membawa mayat ini ke forensik. Mohon tenang sebentar. Permisi, di sini siapa yang menghubungi kepolisian lebih dulu? Saya yang menghubungi. Baik, ikuti saya karena ada kesaksian lebih dulu. Tidak perlu kami temani. Bisa, kalian pulang aja biar aku yang pergi. Mari. Mbak, jasad yang baru ditemukan sebentar lagi sampai. Oke, hasil otopsi dari jasad yang ditemukan 3 hari yang lalu juga akan keluar sebentar lagi. Permisi dok, kami menemukan mayat di tempat yang sama seperti 3 hari yang lalu. Mayat ini ditemukan pada pukul 8 malam tadi. Baik, tolong segera bawa jasad tersebut masuk ke dalam ya. Nadia, tolong kamu catat apa saja yang ditemukan di TKP. Setelah itu kamu masuk ke dalam ruangan ya. Baik. Permisi, saudari Amel. Kami ingin menanyakan kesaksian Anda ketika Anda di TKP tadi. Nah, jadi tuh Bu, pada saat saya jalan menuju pulang ke rumah, nah itu kan saya melewat jalan alternatif biar cepat sampai ke rumah ya. Tapi pada saat di jalan tuh saya melihat ada orang pakai baju full hitam. Saya melihat dari jauh dia tuh sedang memukul gitu. Tapi saya tidak yakin sih dia memukul itu pakai kayu atau pakai tongkat karena tidak jelas juga kan. Apakah saudari tahu alasan Cindy ke tempat tersebut? Saya nggak tahu ya tujuan Cindy mau kemana, tapi pada saat rapat organisasi itu Cindy nggak hadir karena dia bilangnya sih mau cepat-cepat pulang ke rumah. Apakah Anda ada melihat gerak-gerik lain dari pelaku di saat tersebut? Untuk spesifik pelaku saya nggak tahu pasti karena saya melihat dari jauh. Yang saya lihat itu dia cuma pakai baju full hitam dan buru-buru langsung melarikan diri. Selama di TKP, saya tidak menemukan adanya ponsel Cindy. Mungkin ini semakin menghambat karena tidak ada CCTV di daerah tersebut. Baik dok, bagaimana hasilnya? Hasil otopsi hari ini baru bisa keluar sekitar 2-3 hari, tetapi hasil otopsi dari pembunuhan 3 hari yang lalu, dari kejadian tersebut kami menemukan beberapa kejanggalan. Kamu jalan ke Cindy kan? Apa ini datang-datang kayak gini?
Kau jangan sok suci. Ngapa kau bilang sama polisi kau tak ada hubungan apa-apa dengan Cindy? Jangan munafik kau. Santai ya, aku ni abang kau, jangan kau ngajak kau. Di, jangan buat bodoh kau. Kau ada dengan Cindy? Maksud kau apa? Kau tuli. Kau ada dengan Cindy. Kalau bukan karena ayah, tak sudi aku tinggal sama lo. Kami menuntut kasus pembunuhan berantai ini harus diusut secara tuntas. Setuju. Di mana peran kepolisian? Apa lagi yang dari Mohon tenang, mohon untuk tenang. Kami tahu kekhawatiran adik-adik sekalian, tetapi kalian bertahu kami sedang berusaha untuk menemukan pelakunya. Sudah ada 3 korban selama ini. Kenapa pelaku masih belum ditemukan? Kami khawatir Pak, kami jadi korban selanjutnya Pak. Baik, mohon tenang semuanya. Saat ini kami masih menunggu laporan dari tim forensik. Karena TKP-nya cukup bersih sehingga kami butuh waktu lah untuk menemukan si pelaku. Benar ada Pak. Bagaimana dengan keterangan saksi, Pak? Pelaku menjalankan aksinya di Taman Aksaya dikarenakan minim kendaraan lalu lintas dan kamera pengawas. Kemudian kesaksian yang kami dapat hanya dari saudara Angel yang ketemuan 3 hari yang lalu, dan kami pun harus menunggu hasil dari pihak forensik. Baik, kepada adik-adik mahasiswa di sini, kami mohon kalian terus kawal kasus dari teman kalian ini dan biarkan kami bekerja semaksimal mungkin ya. Mohon kerjasamanya Pak. Kami tidak ingin kasus ini terjadi lagi Pak. Baik, kami mengerti apa yang kalian rasakan selama ini dan biarkan kami bekerja. Selamat sore, kepolisian dan rekan media yang kami hormati. Saya Nabila Puji Ramadhani, selaku dokter forensik dari Rumah Sakit Pelita Harapan, ingin memberikan keterangan resmi terkait 3 kasus pembunuhan yang terjadi dalam rentang waktu 28 hingga 31 Agustus 2025. Lebih tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2025, 30 Agustus 2025, dan 31 Agustus 2025. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan forensik dan otopsi terhadap 3 korban, kami menemukan adanya kemiripan signifikan dalam pola luka dan tanda-tanda yang terdapat pada tubuh korban. Berikut beberapa temuan penting dalam otopsi. 1. Ketiga korban mengalami luka di bagian kepala dikarenakan benturan dari benda tumpul, dan 3 luka yang ditimbulkan berasal dari satu benda yang sama. 2. Tidak terdapat upaya pelecehan dari pelaku kepada korban, sehingga motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban adalah dendam semata. 3. Pelaku meletakkan korban di tempat yang sama dikarenakan pelaku merasa tempat tersebut aman dari jangkauan kepolisian dan kamera pengawas. Kejanggalan terbesar kami adalah pada pembunuhan pertama dan kedua, kami menemukan adanya bekas memar maupun luka pada bagian kepala korban yang diduga berasal dari barang yang digunakan oleh pelaku yang kami yakini adalah cincin. Namun pada korban ketiga kami tidak menemukan memar tersebut, tetapi kami menemukan di telapak tangan korban bekas berbentuk cincin, di mana bekas tersebut bisa muncul dikarenakan pada saat melakukan perlawanan, korban tersebut menggenggam cincin pelaku sampai meninggalkan bekas, dan seharusnya pada pelaku terdapat bekas pada bagian ia menggunakan cincin. Selain itu, hanya korban ketiga yang mengalami kehilangan perangkat elektronik yaitu handphone. Ini memberikan petunjuk bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, korban sempat menghubungi pelaku dan pelaku ingin menghapus jejak dan mengambil ponsel tersebut dan melarikan diri. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga kasus kemungkinan besar dilakukan oleh pelaku yang sama atau memiliki modus operandi serupa. Tim forensik kami bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan mengidentifikasi pelaku secara tuntas. Kami akan terus memberikan update secara berkala. Seiring dengan perkembangan penyidikan dan hasil laboratorium lainnya, kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan percaya proses hukum kepada apa dan jalannya. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama yang Bikin kasus dengan satu pemuda yang sama. Baru kali ini ya kau dengar kasus yang gini.
kira kasus kayak ini cuma ada di film, ternyata ada juga di film. Kemarin Cindy pas pamitan sama aku tuh dia udah pakai tas. Pas di TKP kemarin kalian udah lihat gak sih tas ini? Oh ada sih, aku udah tuh di tumpukan sampah. Harusnya ya waktu itu kayaknya polisi ada ketemu lah tasnya. Tapi kayaknya ada lah ya pelaku meninggalkan jejak di situ. Oh, makanya gua ada lihat ya, tuh pihak kepolisian mengamankan tas sendiri. Aku rasa kalau ada bukti yang ditemukan, ada lagi tes tadi tuh. Ini kalau tadi kan tak ada video loh. Tapi kenapa di pelaku mainnya tuh? Jadi apa motif pelakunya? Ya kalau dilihat dari motif pelaku nih ya, dia ngebunuh karena ada dendam sama korban. Tetapi selama kita berkawan sama Cindy, aku tak pernah lihat dia pernah bermusuh sama siapapun. Aku tak pernah lihat dia pernah bermusuh sama siapa. Aku pun gak pernah lihat Cindy itu bermusuh atau bermasalah sama siapapun. Aku tuh lihat Cindy itu anak yang baik-baik ya. Menurutku gimana? Tidak pernah cerita sih kalau respect sama siapa itu. Tahu aku tidak pernah gak tengok dia bermusuh sama siapa. Aku setuju sih sama pendapat Ferdinand tadi tuh. Satu sekali permainan pelaku dia ngebunuh di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada CCTV. Dan bahkan setelah itu dia menghilang dan tidak ada rekaman CCTV di tempat yang menunjukkan jejak dia. Tadi pun aku ada dengar kan, TKP tidak ada bukti apa-apa. Kayak itu gimana ya buktinya? Sebenarnya HP Cindy itu bisa jadi salah satu bukti yang kuat. Cuman seingat aku, Cindy itu pernah ngomong sama aku kalau nomor dia itu mati. Aku rasa kalau kayak gitu bakal susah lah untuk dilacak. Bisa tahu aku sih bisa, cuma butuh waktu yang lama. Terus HP Cindy ini pasti bakalan mati dan bakalan dibawa pelaku. Prosesnya lama. Aku lebih kasihan sama Agnes ya, bagi dia kan saksi kan. Terus korbannya pun orang yang kita kenal itu. Pasti ditekan sekali sih. Itu tetap kita bahas diskusi kasus ini ya kayak pusing lah sama aku. Itulah, nanti kita tuh nggak boleh terus. Ini tuh demi kawan-kawan kita semua, kita tuh harus tetap kuat menjalani ini. Tapi bisa kok dengan dibuktikan dengan kesaksian Anda. Tapi sabar loh. Kita ada nengok kan Cindy yang didatangkan polisi. Terus tuh Cindy itu ada yang menarik di sini waktu itu. Dan setelah itu tuh kan kita ada berbokep tuh. Ada yang diinterogasi sama polisi. Yang di taman kemarin tuh kan? Terus kita ada yang nyadar gak sih? Ada yang nyangka di sini. Kejadian Cindy nih. Tak beberapa lama setelah itu diinterogasi. Terus pas kita rapat kemarin pun yang gak ada nih cuma Cindy sama Ari. Ada motif Cindy dibunuh gara-gara Ari marah. Dia dilaporkan polisi. Jangan-jangan Cindy dibunuh biar nggak kasih banyak kesaksian tentang Ari ke polisi. Aku tuh juga curiga sih sama dia. Cuma waktu kasus yang cewek pertama dulu, aku tuh nggak ngerasain nih sih, nggak begitu curiga juga. Cuman aku tuh sempat kayak rasanya waktu kita diskusi itu waktu itu tuh, nah dia tuh kayak ketus kali jawab si Ferdinand kemarin tuh. Terus yang waktu kasus Tiara, nah itu aku baru ngerasain dan aku nggak merasa curiga sama dia. Karena dia tuh selalu menghindar setiap ditanya-tanya tentang itu, terus dikerugi waktu diinterogasi. Dan dia tuh apa ya, kayak tempat kejadian itu tuh selalu yang ada dia. Kita pun tak boleh bangga karena dia nanti jadi penyebaran yang baiknya dia. Kita pun tak terbukti ya kan. Kalau dia tak bersalah, kita yang kena masalah. Tapi itu Fred, nggak masuk akal lah dia nggak ikut partisipasi. Korbannya ceweknya sendiri, Fer. Masalah nggak ada yang mati sedikit pun dari dia sih. Dia pun nggak mau datang nggak ikut kita diskusi gini kan? Belum tentu nggak diikutin perkembangan kasus Cindy. Lebih parah lagi sekarang, Fer. Dia nih jarang sekali masuk kelas. Sering bolos di kelas ini. Peri, coba tangan gue. Maaf lo. Tengok lo. Apa ada bekas cincin di tangan gue ini? Bekas apa ini? Tahu ya tahu. Wendy, kau tak ada peduli sedikit ya dengan kasus pembunuhan ini. Salah satu korban itu Cindy, cewek kau sendiri. Aku gak harus peduli. Gak ada urusan dengan aku. Nih, Kau tak peduli dengan gak ada urusan dengan kau ke? Atau kau tak peduli?
Karena kau bakal ketahuan sebagai pembunuhnya ini. Apa? Coba kau ngomong kau. Kenapa tak dengar ke? Kau peduli. Kau ni nak peduli karena ada urusan dengan kau ke? Atau kau ni nak peduli karena kalau kau ketahuan ni sebagai pembunuhnya? Apa maksud kau ni? Dah saya nak nuduh orang. Kau ada punya bukti tak? Bukti semua bukti ni dah marah kau semua dari. Jangan pura-pura bodoh lah. Dah tak ada bukti kan? Dah bawa dari polisi ya. Dah tahu diri kau ni. Dah tahu terima kasih. Dah tolong lah. Rik, mending kau balik Rik pada sini Rik. Yang ada makin panas situasi Rik. Kau sama sikap kau tu naif, tahu tak? Jangan sok baik lah. Stop nafik. Rik. Rik. Woi Rik. Rik. Wih, kemana Ferdinand bawa Ari? Cepat deh. Mereka ngomongin apa sih sebenarnya? Dengar weh dari sini. Brengsek! Woi, berhenti woi. Weh, cepat weh. Apa maksud kau ni anak-anak aku? Kau ni Apri, dah baik ya dia dengan kau. Kau tu janganlah kasar sama Hari. Baik. Kita semua yang naik. Udahlah, baik kau pergi dari sini. Dah sudi kah aku lama-lama di sini ni? Balik jalan Fer. Besok lagi je kita bahas ini. Betul Fer, bisa aja kau. Ih, tak apa-apa. Tak apa-apa. Mau diantar tak? Jangan. Kalian lanjut diskusi lagi aja biar kasus itu selesai. Alah, banyak gitu tak apa-apa kok. Enggak, aku pulang duluan ya. Hati-hati ya, Fer. Hati-hati ya, Fer. Gas, aneh lah ya si Ari tu. Padahal tadi Ferdinand cuma mau nolong dia. Tapi, coba bayangkan kok tak ada Ferdinand tadi. Dah bonyok dia tu. Itulah heran aku. Ari tu apa ya tak bisa benar diajak ngomong baik-baik. Tapi Ferdinand pun aneh. Apalah mau nolong orang kayak dia? Dah lah. Coba kau telpon Amel lo. Mau tak dia kita ajak bahas kasus ini. Tapi semoga lah ya dia udah enakan terus mau join ke kita. Coba aku telepon lo ya. Mana si Tara? Tadi sih pas Adelio sama Rora mau makan tuh, dia bilangnya mau ke WC tuh. Tapi sampai sekarang ini belum balik-balik. Kau cepat lah telepon Amel. Aku telepon Alo ya. Tah, sini. Rasa tak enak badan lah. Kayaknya kalau misalnya tidak ikut diskusi hari ini. Tak apa-apa. Kau sakit ke? Tak enak badan sekali ke? Nggak enak badan ya sih, sama kayak apa ya, aku shock dengan kejadian hari ini. Udah lah, kok gitu kau istirahat aja ya. Duluan aja. Sorry ya, Ti. Tar, nak kemana? Tak enak badan dia mau istirahat. Amel gimana? Bisa deh. Sekarang kita ke kelas dulu ya, yuk. Ya. Tar, mau ke mana? Nggak balik loh, tak enak badan aku. Kau nggak apa-apa kak? Mau aku belikan obat tak? Tak apa, ini pun dibawa tidur dah, itu dah sembuh dah. Yakinnya tak mau ikut juga makan sama kami? Ada. Bareng ya nih biar makin pusing kau. Kita makan dulu lah. Nanti kali lah ya, aku belum balik loh. Duluan ya, weh. Ayolah, nanti kalau sampai kabar ya. Bentar deh, bukannya katanya Tara mau pulang ya? Oh iya, apa emang? Ingat aku tuh, kalau mau pulang bukan ke arah situ, tapi jalan itu lebih jauh. Kalau nggak salah tuh lewat sana. Oh, mungkin dia mau ke rumah keluarga dia kali. Kalau ayo kita makan, ayo. Halo. Sayang, kok tiba-tiba banget datang ke sini? Nggak boleh. Boleh kok. Kok itu lukanya nggak disembunyi? Biarin aja sih, paling juga sembuh sendiri. Boleh masuk nggak sih? Boleh, duduk aja dulu. Kamu duduk dulu aja di situ. Mau aku buatin minum nggak? Repot-repot bang. Nggak buatin kok. Udah ya, buat dulu ya. Kayaknya dia belum mau baca lengkapnya. Mana dia ketikanya ya? Masih. Kau nyimpan kota obatnya di mana? Di lemari nggak ada. Nggak ada.
Coba kamu cari di sekitar WC atau dekat kamar aku. Mungkin sih di kolong. Oh my god. Dah. Mana ya? Mana? Ini apa ni? Di sini. Bisa ada di sini? Tat, kamu ngapain di sini? Dah nih. Udah ada kotak-kotaknya. Ini duduk. Kamu nggak apa-apa, Tar? Kok bentar gitu? Kayak abis lihat setan aja. Iya. Lupa. Aku ini mau ke WC dulu deh. WC di mana? Ya, di sana. Bentar ya. Mana ya? Coba bilang. Coba. Apa? Ada di sini. Wih, tahannya Sherlock kaku dan dia tahu siapa pelakunya. Coba tengok. Nah, Rumah dia nih kayak aku tahu, tapi rumah siapa ya? seingat aku ini rumah Ari kok. Mana sih kok? Bener lah. Soalnya tuh waktu di jalan aku ada ketemu dia. Berarti kalau gitu karena dalam bahaya Dayo. Sama dia yuk. Tengok. Kalau ada masalah gini, mending kita telepon polisi lo, minta bantuan. Atau aku ya enak polisi, kita cepet-cepet pergi ke sana. Boleh. Kan saudara? Iya, saudara tiri ya, Ki. Enggak bisa. Ya, kan hubungan juga gak akrab. Masalah akrab-akrab, dia tuh lagi diincar polisi. Nanti kalau ada apa-apa, kau yang kena. Ya kan cuma kamu doang yang tahu, gak ada yang tahu lagi. Masalah kayak gitu, kau nyuruh aku diam. Kawan-kawan aku yang jadi korbannya. Kamu melapor. Kamu lagi gila, kau ada otak enggak? Bodoh. Lapor. Aku Tar. Kamu pikir aku peduli, Tar? Sayang, kamu ini kan pacar aku. Masa kamu gak mau sih melindungi pacar kamu sendiri? Banyak kau kayak gini. Diam! Jangan naif sayang, kita ditumbuk aja dan biarin Ari yang ketangkap. Fer! Sialan lu. Angkat tangan! Selamatkan. Fer, kau sadar apa yang telah buat tadi? Bajingan kau diri. Ini memang ulah ini mau dibunuh bola nih Bang Teng. Apa re, lama benar untuk ini. Ari tuan, apa buat dia? Iya, sendiri aja dia tuh. Seorang aja. Saya nggak tinggal tuh, tapi gimana lah? Ini Dina suruh ke lokasi nih. Nggak jauh dari sini. Ngapain banget tuh? Tara ketemu pelakunya. Ayo cepat-cepat bu, nggak jadi ya bu. Saudara Ariansyah dan Ferina, coba Anda ceritakan kejadian apa yang terjadi tadi malam. Jadi Pak,
tadi malam kan Tara datang ke rumah saya Pak, masuk buka. Terus saya suruh masuk dong, saya buatin air. Lama kemudian dia nanya kok kotak obat di mana untuk obatin saya, dia tahu saya obatin. Ya itu, dia ke ruang tamu, saya tinggalin sendiri. Kalau kemudian dia teriak, saya buru-buru dong ke sana. Ngeliat Arif ngelakuin hal yang kesenonoh ke Tara Pak. Weh, kau jangan buat cinta, Fer. Sejak kapan lu bohong gini nih? Bapak ngajarinnya. Sadari, kenapa waktu itu ketari? Bang, jangan ngomong bapak. Mau aja apa? 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 Dulu. Kalian mohon bersiap kooperatif ya. Kamu bawa dia ke ruang lain. Coba, mari Arif. Awas ya. Sialan bilang. Mbak Tara, apakah Mbak Tara sekarang sudah merasa lebih tenang? Silakan diminum dulu, saudari Tara. Mbak Tara dulu ya. Mbak Tara sudah berada di tempat yang aman. Ini Mbak Tara tenang ya. Mbak Tara tenang ya. Alhamdulillah sekarang berada di tempat yang lebih aman, jadi Mbak Tara tenang ya. Lihat kondisi Tara saat ini, sepertinya kita belum bisa meminta kesaksian dari dia. Sepertinya trauma yang dialami Tara sangat besar. Untuk saat ini, sebaiknya Tara diberi ruang tenang terlebih dahulu agar dia bisa membuka diri. Tentunya dukungan dari orang-orang sekitar juga sangat besar ya. Saya harap Tara berada di lingkungan yang aman dan nyaman agar dia bisa membuka diri. Baik, nanti saya akan laporkan kepada atasan saya agar Tara juga kami usahakan untuk sampai di rumahnya dengan selamat. Tolong nanti Tara jangan terlalu banyak diberikan pertanyaan, pasti saat ini dia sedang tertekan. Nanti berikan ruang terlebih dahulu agar Tara bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Mbak. Gimana nih aku jadi gini pas ini? Kenapa gak tiba-tiba ada Ferdinand? Kenapa gak tiba-tiba Sarah tuh ada di rumah Ami? Padahal tadi dia bilang mau pulang karena pusing. Apa dia ada urusan mendadak ya sama Ari? Mohon tenang semuanya, karena proses interogasi sedang dilaksanakan. Apa boleh saya menanyakan beberapa kesaksian kalian mengenai kejadian barusan terjadi? Boleh, Bu. Baik, ikut saya. Silakan Ibu di sini. Kita mulai ya. Pada malam kejadian, siapa yang menghubungi pihak kepolisian? Itu saya, Bu. Saya menghubungi pihak kepolisian. Nama saya Amel, Bu. Baik, saudari Amel, apa alasan Anda menghubungi pihak kepolisian? Nah, jadi gini, Bu. Pada sekitar pukul 18.30, itu Tara ngirimkan kami pesan yang isinya tuh Sherlock ini, Bu. Apa kamu tahu itu tempat perjalanan siapa? Saya ingat, Bu, kalau itu rumah Ari itu. Karena waktu saya ke kampus, itu saya melihat Ari itu keluar dari rumah itu, Bu. Ari? Kenapa ya, Bang Edu? Ari, pas tadi aku sama kalau udah ke kantin, ada di sana. Berarti pas Sherlock dikirim tuh, Ari itu masih di sana dong? Enggak sih. Sebelum 20 menit sebelum saya terkirim itu, Ari masih saya angkat terus pergi. Oh, bapak sendiri gak ya? Habis itu, dia pergi ke semuanya. Habis itu, pas kami lagi nunggu makanan, kalian itu loh, kami akan cepat pergi ke sana. Baik, berarti dapat disimpulkan, pada pukul 18.30, kalian mendapatkan Sherlock dari Tara. Kemudian pada persamaan, saudara Adityo dan saudara Aurora bertemu dengan saudara Ari di kantin. Namun sebelum 20 menit Sherlock tersebut dikirim, Ari sudah meninggalkan kantin. Apakah benar? Baiklah. Apakah kalian semua tahu di mana keberadaan Ferdinand pada saat kejadian tersebut? Ferdinand itu pulang ke rumahmu, bukan hanya dia pelai sama Ari. Tapi lainnya itu bukan karena masalah ini semua, karena masalah lain. Apalah? Masalah apa itu? Kasus pembunuhan belakangan ini, Bu, Ari memang tidak banyak ikut andil dalam berdiskusi kasus ini. Tetapi, setiap dia ada yang berdiskusi, dia selalu marah-marah ataupun mencoba untuk mengingat bersama kami, Bu. Oleh karena itu, kita menjadi akar masalah antara kami dengan Ari, Bu. Apakah ada tindakan agresif yang dilakukan saudara Ari dan saudara Ferdinand sebelumnya? Atau kalian memiliki kecurigaan pada salah satu pihak?
Kami sih nggak pernah nengok dia berdua, salah satu dari dia berdua tuh ngelakuin hal kayak gitu, Bu. Tapi jujur sih, saya rasa sih kayaknya Ari lah yang dalam kasus ini. Kalau Ferdinand tuh kayak nggak mungkin, karena Ferdinand ini anaknya baik-baik, terus di kampus ini nggak ada masalah sama sekali, Bu. Terus, Ferdinand nih, dari kemarin tuh melindungi Ari terus. Kalau aku juga dulu sih, karena dibanding dengan dua orang itu, Ari lah orang yang paling berpotensi buat jadi pelaku. Nah, aku pun merasakan sama gak? Karena aku ngira dia, kenapa Ferdinand tuh ada di tempat itu? Aku udah tahu duluan yang bisa dari editor. Tapi aku nggak tahu ya, ini menurut aku ya ini. Aku rasa Ferdinand sama Tara tuh ada hubungan lah. Nah, jadi nih, aku pernah nggak sengaja kebaca notif HP-nya Tara. Nah, itu dari Ferdinand. Isi pesannya tuh kayak orang pacaran. Aku tanya keluar kan ke Tara, tapi kata Tara tuh cuma murah ya, jadi aku tak ambil pusing sih. Kamu udah ada orang ceritain hal gitu ya? Tapi kemarin itu kan Ferdinand tuh sempat kemari. Tapi jangan-jangan dia mau nyelamatin Tara ya? Kalau menurut saya, kita tidak boleh bergabah dengan kita kalau butuh bukti yang kuat dan akurat dalam menetapkannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kesaksian yang sudah diberikan. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih. Wih, kita dengar kan lagi? Semua bukti ini menuju ke Ari, semua saksinya menuju ke Ari. Jangan-jangan memang Ari pelaku ini, memang brengsek nang Ari ini. Jadi apa ya sebenarnya hari ini bersama lu? Pak, kan saya udah bilang, saya tidak tahu menau tentang ini. Saya habis makan, balik, udah dijadiin kayak gitu. Baik, bisa diperjelas apa saja yang Anda lakukan pada hari itu juga? Iya, saya kuliah. Balik kuliah, makan, dan balik. Kayak biasa saja, Pak. Apakah pada saat hari itu Anda pergi dengan seseorang dan bertemu dengannya? Ya, saya tidak mandang sekitar lah, Pak. Ngapain enggak? Apakah pada saat siang hari itu juga Anda sempat berkonflik dengan saudara Ferdinand hingga menyebabkan babak belur? Memang, kami ada masalah tadi siang, tapi tidak ada kaitannya dengan kejadian Tara, Pak. Jadi, Anda tidak memiliki hubungan dengan saudari Tara? Tidak ada, Pak. Saya tidak kenal Tara itu gimana, dan ngapa dia ada di rumah saya tadi. Menurut tuntutan waktu yang kami dapatkan, sekitar 20 menit Anda meninggalkan tempat makan dan menuju ke rumah Anda. Apa saja yang Anda lakukan? Saya itu ban motor saya pecah, Pak. Baik, kita langsung ke inti pertanyaannya. Tadi Anda bilang bahwa rumah yang Anda tuju adalah rumah Anda pribadi. Sedangkan ada pernyataan dari saudara Ferdinand bahwa menyebutkan rumah itu adalah rumahnya. Apakah ada hubungan di antara kalian berdua? Saya dengan Ari saudara tiri, Pak. Dulu bapak saya menikah dengan Ibu Ari, tapi hubungan saya dengan Ari nggak baik dari dulu. Soalnya dia keras sama saya, Pak. Dari hal itu ada orang lain nggak yang tahu hubungan kamu sama Ari ini, saudara? Nggak ada sih, Pak. Soalnya saya nggak pernah kasih tahu di kampus juga kan. Tapi ada satu yang tahu, Pak, Cindy, Pak. Soalnya dia ketua kelas kan, pernah ngedata alamat anak-anak kampus itu, anak kelas. Cuma saya bilang ke dia jangan kasih tahu ke yang lain. Soalnya hubungan saya juga nggak bagus sama Ari. Baik. Apa hubungan kamu sama Tara sehingga dia bisa datang ke rumah kamu terus ngobatin luka-luka kamu? Nah, untuk hubungan saya dengan Tara, Pak, saya sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun lah, Pak. Si Tara ini tahu nggak hubungan kamu sama Ari ini, saudara Andi? Enggak, Pak. Soalnya saya juga nggak seserius itu sih, Pak, dengan dia, Pak. Jadi saya nggak ambil resiko kan. Baik. Coba kamu ceritakan lebih mendalam lagi. Apa yang terjadi di kejadian tadi malam itu sehingga Tara bisa dilecehkan? Nah, kan tadi malam kan saya ada di belakang berminuman. Minumannya belum jadi nih. Saya tiba-tiba dengar Tara teriak, Pak. Saya buru-buru nyamperin ke sini, ngeliat Ari udah ngelakuin hal nggak senang ke Tara. Saya emosi dong, dorong Ari, terus dia mukul saya, Pak.
foto dan periksa semua barang yang ada di TKP dan jangan sampai kelewat satu pun. Apa seluruh ruangan kami geledah, Pak? Tidak, cukup sekitaran TKP-nya saja. Baik, Pak. Laksanakan. Izin Pak, semua wilayah TKP sudah kami dokumentasikan semua Pak. Apakah Anda yakin sudah semua? Sudah Pak. Kami juga sudah memeriksa. Baik, mari kita ke kantor. Permisi. Permisi Saudari Tara, apa sudah merasa lebih baik? Saudari Tara, apakah ada yang bisa kami bantu agar saudari merasa lebih baik? Dila salah satu mahasiswi yang teman kamu itu juga bukan? Baiklah, akan segera saya hubungi. Misi, Bu. Silakan duduk, Saudari Dila. Saudari Dila, mungkin bisa terlebih dahulu untuk berbicara dengan Saudari Tara. Baiklah. Kami izin meninggalkan tempat. Jika ada yang diperlukan, segera hubungi kami. Baik, Bu, terima kasih. Kau nggak apa-apa kau? Aku nggak bisa bilang kau nggak apa-apa atau gimana sih. Aku tahu pasti kejadian ini membekas sekali di hati sampai pikiran kau. Kau ingat gak sih dulu kita sering main sama-sama Cindy, Rora, Leo, Bagas, Ferdinand. Tapi semenjak Cindy tidak ada, semuanya kayak kehilangan sosok yang berharga. Semuanya berubah. Aku tidak mau kau merasakan kejadiannya kayak gitu lagi. Kau harus ingat, banyak orang yang sayang dan mau melindungi kau. Dan aku yakin kau pasti bisa bangkit dan menyelesaikan ini semua. Kasus yang kita dapatkan ini sulit sekali ya. Semua yang kita dapat ini hanya kesaksian. Minim sekali alat bukti fisiknya. Sulit untuk mengungkapkan kasus ini karena kita menerima berbagai macam keterangan yang telah diberikan. Menurut saya sendiri, yang dapat mengungkap kasus ini adalah Saudari Tara. Namun kondisinya tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan. Iya juga. Begitu sembuh, saya rasa kita harus mulai tanya-tanya keterangan mereka. Dari kepolisian ada yang bisa kalian bantu? Nah, baik Pak, kami akan segera ke sana. Ada apa ya Pak? Ayo cepat, kalian ikut saya. Apa ya pertemanan kita sekarang nih? Kayak rasanya renggang lah, nggak kayak dulu. Pertemanan kita dulu tuh kayak ada mayem ya lah. Oh guys, sama lah, aku pun ngerasa gitu lah. Kayak biasa kita nih jam segini kayak bahas satu masalah gitu kan. Habis itu kita diskusikan, kita makan sama-sama. Tapi sekarang nak makan pun tak tertelan rasa. Itulah, kemarin Cindy. Sekarang nih, Ferdinand sama Tara pula. Gimana lah ya dia tuh sekarang? Aku khawatir sama Tara tuh, gimana lah cara Dila tuh ngomong sama Tara ya. Lihat, sini kan. Apa kalau Mas Del? Kau ada apa gak Del? Kenapa Dil? Mina kalau Dil nah. Aku nggak apa-apa sih. Cuman Tara tuh kayak shock sekali waktu aku di sana tuh, dia pun nggak mau ngomong sama aku.
Tapi semoga lah ya itu baik-baik ya. Aku masih kayak nggak ngerti gitu sama kejadian barusan ini nih. Kayak semua kejadian ini kayak nggak runtun aja gitu rasanya. Semua kesaksian tuh ada di Tara karena dia yang ada di TKP pas itu. Tapi para Tara tuh pasti bakalan shock banget dan bakal susah banget buat kita tuh nanyain dia. Bentar ada yang nelpon. Halo, dengan siapa ya? Wih. Bentar. Apakah pernyataan Anda dapat dipertanggungjawabkan? Bisa, Pak. Apakah Anda menjawab secara sadar dan tanpa paksaan? Iya, Pak. Baik, kami menemukan adanya penemuan botol minuman keras yang berada di rumah Anda. Apakah benar ini adalah milik Anda pribadi? Betul, Pak. Itu yang saya beli waktu jalan pulang ke rumah. Memang sengaja saya nampakkan di luar supaya Ferdinand tidak bocorin ke bapak saya. Karena memang dia tidak bisa biarkan saya hidup tenang, Pak. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Kami harap Anda dapat mempertanggungjawabkan dan juga Anda dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemberian keterangan ini. Baik, Pak. Apakah Anda mengenali barang-barang ini? Barang apa nih, Pak? Apakah Anda secara sadar dan tanpa paksaan menjawab pertanyaan dari saya? Iya, Pak. Apakah jawaban dari Anda dapat dipertanggungjawabkan? Iya, Pak. Baik, kalau begitu saya akan lanjutkan. Nah, menurut keterangan yang Anda berikan di kepolisian bahwa Anda itu belum meletakkan atau menuangkan air ke dalam gelas, apakah itu benar? Benar, Pak. Nah, fakta di lapangan menunjukkan hal lain, bahwa air ini udah Anda tuangkan, bahkan sudah habis. Gimana Anda jelasin? Berarti udah saya tuang sih, Pak. Saya pun agak lupa, Pak. Keterangan yang kamu berikan ini beda-beda atau bahkan rumit sekali. Sebenarnya, kalau Anda sudah meletakkan gelas di atas meja, kenapa bisa Anda tidak melihat kejadian antara Ari dan Tara? Nah, Pak, pas kejadian itu saya lagi di toilet, Pak. Kebelet. Pas saya udah kembali ke sini, udah ngeliat Ari ngelakuin hal gak senonoh ke Tara, Pak. Baik, Pak. Kalau gitu, apa hubungan kamu dan Ari dan yang diketahui Cindy? Terus hubungan kamu sama Cindy apa? Hubungan Cindy ya? Cuman teman kuliah aja sih, Pak. Nggak ada hubungan spesial apapun. Dan saya juga turut berduka, Pak, dengar kabar Cindy meninggal, Pak. Apalagi kepalanya kena pukul pakai tongkat besi, kan? Tongkat besi? Tahu apa kamu tentang tongkat besi? Dari hasil konferensi pers kemarin ada, Pak. Di dalam situ, kami hanya menyebutkan dia dipukul dengan benda tumpul saja, tidak menyebutkan objeknya. Boleh izin ke toilet, Pak? Saya siap memberikan kesaksian, Pak. Pada saat itu, saya lupa hari atau pokoknya saya ingat itu Ferdinand dan Ari sempat terlibat cekcok. Lalu Ari memukul wajah sebelah kirinya Ferdinand sehingga itu lebam. Lalu saya berinisiatif untuk datang ke rumah Ferdinand karena Ferdinand merupakan pacar saya sendiri. Jadi saya datang ke rumahnya waktu itu sekitar habis maghrib. Saya datang ke rumahnya untuk ngobatin lukanya. Saya masuk ke dalam dan saya berusaha untuk mencari kotak obat. Tapi waktu saya cari kotak obat di kamar Ferdinand itu, saya nggak sengaja ngelihat ada tas yang berlumur darah, Pak. Saya pada saat itu yang saya lihat ada beberapa barang-barang yang sepertinya itu ada sweater, lalu ada pokoknya saya ingat itu ada HP Cindy, Pak. Saya sangat kenal betul bahwa itu
HP Cindy, Pak. Saya rasa HP itu bisa jadi kunci dari kasus ini, Pak. Pada saat itu tiba-tiba Ferdinand muncul, jadi saya nggak bisa untuk nyelamatin bukti-bukti itu, Pak. Saya karena udah panik dan saya udah ketakutan ya, Pak. Jadi saya langsung ke WC dan udah nggak bisa ngobatin lukanya Ferdinand. Saya ke WC itu, lalu saya kirim Sherlock ke teman-teman saya untuk bantu saya karena saya udah ngerasa bahwa itu udah berbahaya, kayak saya udah merasa terancam itu, Pak. Lalu setelah saya keluar dari WC, saya nggak sengaja ngelihat ada foto yang terbalik di meja tamunya Ferdinand. Lalu pas saya buka, itu tuh mirip mukanya Arif. Jadi itu foto keluarga. Jadi saya minta kejelasan. Coba Anda jelasin, kenapa barang-barang ini ada di kamar Anda? Coba Anda jelasin. Ini bukan jaket saya, Pak. Ini jaket Ari, Pak. Saya nggak apa-apa, Pak. Yang benar, Pak. Ini, Pak. Kalau dengan ini, bagaimana? Ketahuan deh, Pak. Ketahuan deh, Pak. Pak Cinta dikasih tahu kan, Pak. Dasar perempuan nggak guna, sampah. Sadar, Pak. Apa alasan kamu berbuat seperti ini? Alasan, Pak. Alasan. Saya nggak senang, Pak, melihat Ari bahagia, Pak. Saya senang lihat dia berita, Pak. Karena dia rusak hubungan keluarga saya, Pak. Iya, Pak. Saya nggak senang melihat dia bahagia, Pak. Jadi saya bunuh Gladys, Pak. Dan saya juga bunuh Tiara, Pak. Tapi kalau Cindy agak beda, Pak. Dia tahu saya pelakunya, Pak. Jadi saya bunuh dia, Pak, biar dia diam. Saudara Ari, kamu memiliki permasalahan dalam mengatasi kecemasan. Kamu juga memiliki kecemasan yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Kamu sering dianggap kurang oleh orang-orang di sekitar kamu dan perasaan takut ditinggal yang tinggi. Sejak ibu saya menikah sama Evelina, saya tidak mendapatkan perhatian sebelumnya dari ibu saya. Saya selalu merasa sendiri dan pendapat saya tidak pernah didengar. Saya tahu Ferdinand lebih unggul dalam setiap bidang saya, dan orang tua saya menganggap saya tidak berguna. Ari, saya mengerti perasaan kamu selama ini dan hal itu sangat manusiawi. Tapi ingatlah, nilai diri kamu bukan bergantung dari pendapat orang lain, termasuk Ferdinand. Orang mempunyai keunikan dan kelebihannya masing-masing, termasuk kamu. Tapi mungkin kamu belum menyadari itu. Jadi yang paling penting sekarang, kamu bisa menerima diri kamu apa adanya dan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Kamu jangan takut untuk menyuarakan pendapat kamu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Kamu terlalu berharga, dunia butuh kamu versi terbaiknya, bukan versi orang lain. Baik Bu, sejak saya mengeluarkan hal yang terpendam dalam hati saya merasa lebih baik. Terima kasih ya Bu. Saya harap kamu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang baik. Siap Bu, saya pergi dulu ya. Bagusan nampak lama benar. Hari telat, tadi bilang jangan jauh-jauh Hari. Masa belum dia ngapain tadi? Kematian. Upload sini. Upload.
Hai Sin, maaf. Pas ke itu dari sebelum tuh. Itu baik lah. Ya, Pak.